Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang konseling psikologi individual. Ikuti kami terus ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi konseling psikologi individual. Yang pertama adalah yang A adalah pengantar konseling psikologi individual. Model konseling psikologi individual dipelopori oleh Alfred Adler. Model konseling psikologi individual didasarkan atas pandangan holistik mengenai pribadi manusia. Kata individual berarti bahwa manusia dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu manusia juga tidak terpisah menjadi bagian-bagian, maka kepribadian itu dipandang sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu implikasi dari pandangan tersebut adalah bahwa klien seyogyanya dipandang sebagai suatu bagian terpadu dalam sistem sosial. Psikologi individual tertumpu pada keyakinan pokok bahwa kebahagiaan dan keberhasilan seseorang pada umumnya berkaitan dengan keterikatan sosial. Adler berpendapat bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang kuat untuk merasa bersatu dengan orang lain. Yang akan saya bacakan yaitu yang B, pandangan tentang manusia. 1. Manusia tidak semata-mata bertujuan memuaskan dorongannya, tetapi secara jelas juga termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan memenuhi kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, tingkah laku individu ditentukan oleh lingkungan, pembawaan, dan individu itu sendiri. Yang ketiga, tingkah laku tidak ditentukan oleh kejadian yang di luar individu, melainkan oleh bagaimana individu mempersepsi dan menginterpretasikan kejadian itu. C. Kepribadian. 1. Perkembangan kepribadian. A. Dasar kepribadian terbentuk pada usia 4-5 tahun pertama. B. Pada awalnya manusia dilahirkan dengan feeling of inferiority atau FOI yang selanjutnya menjadi dorongan bagi perjuangan ke arah feeling of superiority atau FOS. C. Anak-anak menghadapi lingkungan dengan kemampuan dasarnya dan mengimplementasikan lingkungan itu, dan pada saat itu juga social interface-nya juga berkembang. D. Selanjutnya, terbentuklah lifestyle yang unik pada masing-masing individu, human individuality yang bersifat self-deterministic, teleologis, dan holistik. E. Sekali terbentuk lifestyle sukar untuk berubah, perubahannya akan membawa kepedihan. Yang kedua, individu sukar menyadari sepenuhnya lifestyle-nya sendiri. Untuk menjelaskannya biasanya diperlukan orang lain. D. Perkembangan kepribadian. Pada periode umur 4-5 tahun merupakan saat yang menjadi dasar yang sangat menentukan perkembangan kepribadian seseorang. Adler meyakini bahwa setiap orang dilahirkan dengan dilengkapi feeling of inferiority atau rasa rendah diri. Namun di balik itu ada dorongan untuk menjadi superiority atau rasa diri lebih. E. Perkembangan kepribadian salah suai. Pada dasarnya, keabnormalan kepribadian seseorang disebabkan oleh inferiority feeling. Inferiority feeling yang tidak ditanggulangi dengan baik atau dibesar-besarkan serta berlangsung secara tidak wajar akan dapat menimbulkan bibit ketidaknormalan, apalagi dibarengi dengan yang pertama, kecacatan fisik maupun mental. Yang kedua, perlakuan orang tua yang tidak wajar, dan yang ketiga, apabila anak ditelantarkan. F. Tujuan konseling. Yang pertama, mengubah konsep tentang diri klien sendiri. Individu yang mengalami masalah sebetulnya disebabkan oleh karena konsep diri yang dimilikinya bersifat negatif. Dalam arti dia sering melihat dirinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, melalui perubahan konsep diri sendiri diharapkan akan dapat berubah pola fisiknya. Yang ketiga, dari perubahan fisiknya diharapkan akan berubah pula gaya hidup dan akhir dapat diubah tingkah lakunya. Yang G, proses konseling. Untuk menganalisis tingkah laku klien direkomendasi oleh Hansen 1977 sebagai berikut. 1. Tingkah laku holistik atau yaitu tingkah laku yang akan ada sangkut pautnya atau tidak berdiri sendiri.
Yang kedua, pentingnya suatu tingkah laku itu tergantung pada hubungan dengan akibat yang ditimbulkannya. Yang ketiga, sebagai makhluk sosial, tingkah laku individu itu hanya bisa dimengerti dalam kaitan dengan hal-hal yang bersifat sosial. Yang keempat, motivasi individu hanya dapat dimengerti dengan baik apabila dipandang dan bagaimana individu mencari pengakuan dari orang lain akan tingkah laku yang ditampilkannya. Yang kelima, tingkah laku individu selalu diarahkan pada tujuan tertentu. Yang keenam, rasa memiliki dan dimiliki adalah sesuatu yang mendasar bagi keberadaan manusia. Dengan demikian, tingkah laku individu sering ditentukan oleh rasa ini. Penyelenggaraan konseling model psikologi individual ini, menurut Hansen 1977 adalah yang A, harus berwujud hubungan sosial yang akrab antara konselor dan klien dan jangan sampai terjadi kesalahpahaman atau pertengkaran. Yang B, konselor hendaklah mendengar dan memahami dengan lembut apa-apa yang disampaikan klien. Yang C, proses konseling hendaklah melalui tahap-tahap seperti konselor mencoba berusaha untuk mengerti tujuan-tujuan hidup dan gaya hidup klien, menganalisis dan menafsirkan tingkah laku klien. Selanjutnya adalah teknik konseling. Teknik konseling yang digunakan oleh konselor adalah teknik komparatif. Dalam teknik ini konselor melakukan perbandingan dirinya dengan konselor. B, teknik analisis mimpi. Menurut Adler, mimpi merupakan refleksi gambaran tujuan hidup klien. Lalu yang I adalah kekuatan dan kelemahan konseling psikologi individual. Kekuatannya adalah keyakinan yang optimistik bahwa setiap orang dapat berubah, dapat mencapai sesuatu, arah evaluasi manusia bersifat positif. Kelemahannya terlalu banyak menekankan pada titikan intelektual dalam upaya perubahan. Terima kasih semua, support kami terus ya.